Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat semua ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Afril. Saya mengajar pelajaran seni budaya. Jika kalian ingin bertanya-tanya seputar pelajaran, silakan hubungi saya di nomor 0899 1633 124. Silakan hubungi saya di jam kerja dan jangan lupa sebutkan nama dan kelas. Selamat datang di SMP 233. Selamat bergabung di pelajaran seni budaya. Bu Afril berharap semua materi yang telah saya sampaikan nanti dicatat ya, supaya makin lama melekat di ingatan. Ya, beberapa waktu yang lalu Bu Afril sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan ini kepada kalian dan juga sudah kalian jawab. Terima kasih atas jawaban kalian yang menarik ini. Masih dalam proses Bu Afril baca satu-satu ya. Selain pertanyaan-pertanyaan yang tadi, ada juga 10 soal yang sudah kalian kerjakan. Nah, sekarang kita bahas dulu ya satu-satu. Yang pertama adalah musik kecapi dimainkan dengan cara apa ya? Iya, betul, dipetik. Kemudian nomor 2, sebelum adanya bahan baku kain, nenek moyang kita membuat motif hias pada, iya betul, tubuh dan kulit kayu. Jadi dia merajah tubuhnya ya, atau mentato tubuhnya gitu ya. Kemudian membuat motif-motif di kulit kayu. Kemudian yang nomor 3, alat untuk membuat batik adalah, ya betul, canting. Ini salah tulisan ya, harusnya yang C itu canting kurang N, kebanyakan T. Yang keempat, contoh kota yang memproduksi batik adalah B, Pekalongan. Yang selanjutnya adalah bentangkan handuk batik yang masih basah di tempat teduh untuk apa? Ya betul, agar warnanya tidak pudar. Jawabannya yang B. Kemudian yang keenam, bentuk dasar apresiasi seni adalah melalui D, kekaguman. Nomor 9, keunggulan orang yang menghargai seni adalah, ya jawabannya yang D, dapat kepuasan batin. Kemudian yang ke-8, orang yang menggambar ilustrasi disebut, ya D, ilustrator. Nomor 9, berikut ini adalah unsur dasar seni rupa, kecuali, ya betul, B ya. Yang kecuali adalah yang B, semuanya selain yang B adalah unsur dasar seni rupa. Nomor 10, unsur fisik seni rupa yang merupakan gabungan titik-titik yang bersambung yaitu gabungan titik-titik, ya B, betul, garis. Oke, semua sudah kita jawab. Bagaimana pekerjaan kalian? Apakah betul semua? Ada yang salah tidak apa-apa, namanya juga kita proses belajar. Oke, lanjut. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang seni rupa dan kehidupan sehari-hari. Oke ya, apa itu seni rupa, fungsinya, dan apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari kita akan pelajari di sini ya. Oke, lanjut. Nah, pernah lihat kan gambar-gambar ini? Ya, pertama itu ada gambar patung ya, di situ namanya patung Garuda Wisnu Kencana, tapi dia masih belum jadi. Kemudian di bawahnya ada lukisan cat air, kemudian ada motif batik, di bawahnya ada keranjang-keranjang anyaman ya kan. Kemudian ada desain rumah, ada gambar desain baju, kemudian yang terakhir ada desain cover. Pernah lihat kan? Pasti dong, ya pasti karena ini kan adalah benda-benda yang ada di sekitar kalian kan? Iya, betul. Nah, hal-hal di slide sebelumnya pasti sering kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Semua aspek kehidupan kita tidak lepas dari seni rupa. Mulai dari model baju yang kita gunakan, desain cover pada buku tulis kalian, model sepatu, model keramik di halaman rumah tuh yang ada motif-motifnya, kemudian desain motor yang kalian pakai kalau mau jalan ke sekolah. Tuh kan kalau di jalan ngeliat model motor macam-macam kan? Ya. Terus kemudian bahkan sampai pada motif spray yang kalian gunakan untuk tidur. Namun hal tersebut tidak kalian sadari bukan? Ya dong, nggak sadar kan? Karena apa? Karena kalian belum tahu. Oh, ternyata itu produk seni rupa gitu. Masa sih Bu, aku nggak percaya gitu. Kalau nggak percaya, ayo kita buktikan. Dari tadi Bu April ngomong terus nih, seni rupa, seni rupa. Jadi apa sih itu seni rupa gitu? Nah, jadi seni rupa itu adalah salah satu cabang seni ya, di mana seninya itu dapat kita nikmati dengan indera penglihatan. Yang mana proses penciptaannya melibatkan budi dan akal serta keterampilan pengerjaan secara maksimal.
sehingga dapat menghasilkan karya yang mampu menyentuh jiwa dan hati manusia. Gitu, ya. Jadi ini adalah salah satu cabang dari seni. Jadi kan seni itu ada seni musik, seni tari, seni rupa, seni teater. Nah, seni rupa adalah salah satunya. Gitu. Oke. Paham ya? Kalau nggak paham nanti tanyain aja ke Bu April. Lalu, kenapa kita perlu belajar seni rupa? Nah, kenapa sih kira-kira perlu nggak sih kita belajar seni rupa gitu? Nggak perlu Bu, saya cukup belajar matematika aja, saya cukup belajar bahasa Inggris, saya nggak suka gambar, nanti saya gedenya nggak mau jadi seniman juga Bu, gitu misalnya gitu. Nah, tapi kalian perlu nih belajar seni rupa gitu. Kenapa? Nah, akan Ibu jelaskan di sini. Nah, alasan utama kita belajar seni rupa adalah untuk menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan kalian. Jadi manusia itu kan punya otak ya. Nah, otak itu dibagi tuh menjadi dua dengan fungsi yang berbeda-beda. Kalau otak yang kiri, dia fungsinya untuk logika gitu. Seperti analisis, menghitung gitu, mencari alasan-alasan yang logis, terus untuk mencari strategi gitu ya, pokoknya yang logis-logis gitu ya, hubungan sebab akibat. Sedangkan otak kanan itu berfungsi untuk lebih ke perasaan gitu, seperti perasaan senang, damai, kreativitas, kebebasan, intuisi atau feeling gitu, kemudian seni dan lain-lain. Nah, kebanyakan dari kita adalah, apalagi di pelajaran sekarang, di sekolah kita kebanyakan menggunakan otak kiri. Nah, seni rupa atau pelajaran seni hadir untuk menyeimbangkan otak kalian supaya nggak berat sebelah, seperti itu ya, supaya ketika kalian belajar, kalian bisa enjoy, bisa refresh gitu, karena kalian di dalam diri kalian sudah seimbang, seperti itu. Nah, yang kedua adalah sebagai langkah awal dalam menggapai cita-cita kalian. Misal, bagi yang punya cita-cita menjadi arsitek, nah, langkah awalnya adalah di belajar seni rupa ini. Misalnya kalian belajar menggambar, mengarsir, seperti itu. Atau misalnya ada yang mau jadi seniman, ada yang mau jadi desainer. Nah, langkah awalnya adalah belajar seni rupa dulu, gitu. Nah, bagi yang tidak suka gitu, misalnya tidak punya bakat, tidak apa-apa gitu. Semua pelajaran bisa kita pelajari. Yang penting kalian ada minat, ada kemauan. Bakat bisa diasah, seperti itu. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan juga penjelasan saya tentang apa sih seni rupa, kemudian kenapa sih kita harus belajar seni rupa. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan jenis dan fungsi dari seni rupa, supaya bisa menjawab pertanyaan kalian tadi tuh yang gambar-gambar pertama. Emang bener Bu, itu gambar-gambar yang tadi itu seni rupa? Nah, ini adalah jawabannya gitu ya. Nah, bisa disimak baik-baik ya, kalau bisa dicatat ya, gitu ya. Nah, jadi seni rupa ini dibagi menjadi dua, berdasarkan wujud dan berdasarkan fungsi ya. Berdasarkan wujud ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Sedangkan berdasarkan fungsi ada yang seni murni dan seni terapan. Seni murni dan seni terapan ini juga dibagi-bagi. Nah, untuk lebih lanjut akan saya jelaskan di slide berikut ya. Oke. Seni rupa berdasarkan wujudnya ada 2 jenis, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi ialah karya seni yang memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi panjang dan dimensi lebar saja. Karena dia hanya memiliki lebar dan panjang, jadi dia biasanya hanya bisa dilihat dari satu sisi. Contohnya adalah lukisan atau pajangan di rumah kalian. Itu kan cuma bisa dilihat dalam satu sisi, ya kan? Contohnya adalah seperti gambar yang berwarna biru ini, lukisan yang berwarna biru ini, ya kan? Ini adalah lukisan karya dari Van Gogh. Judulnya adalah Starry Night, ya. Kemudian ada yang 3 dimensi nih, yang gambar sebelahnya, ya, yaitu dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, jadi dia 3 dimensi, itu 3D. Nah, karena 3D dia bisa dilihat di segala arah. Contohnya adalah patung ini nih, totem, ya. Gitu. Nah, sekarang kita bahas berdasarkan fungsinya. Apa sih fungsi seni rupa itu? Nah, berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dibagi menjadi 2. Ada seni rupa murni dan seni rupa terapan. Kalau seni rupa murni, biasanya karya itu hanya memiliki fungsi utama, yaitu dinikmati keindahannya.
Atau bisa juga untuk mencurahkan isi hati, gagasan, ide, kreativitas pembuatnya gitu. Pokoknya intinya adalah untuk dinikmati keindahannya. Sedangkan seni rupa terapan adalah karya seni yang selain dinikmati keindahannya, tetapi dia juga memiliki fungsi yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aduh, belum kebayang nih Bu, kayak gimana sih? Oke, akan Bu upload contohkan di slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari seni rupa murni yang mana hanya dinikmati keindahannya saja. Yang pertama ada patung, kemudian ada kaligrafi, ada lukisan, ada seni grafis murni, fotografi, dan lain-lain. Ya, ini adalah contoh-contoh gambarnya, bisa kalian lihat. Oke, tadi kita sudah bahas yang seni rupa murni. Nah, sekarang kita akan bahas seni rupa terapan. Apa sih seni rupa terapan tadi? Ya, betul. Adalah karya seni yang selain dinikmati keindahannya, tetapi juga memiliki fungsi di kehidupan sehari-hari. Nah, seni rupa terapan dibagi menjadi dua. Ada kriya dan desain. Ya, apa sih kriya itu? Jadi kalau kriya itu adalah kegiatan seni yang menitik beratkan pada keterampilan tangan dan fungsi untuk mengolah bahan baku yang sering ditemukan di lingkungan menjadi benda-benda yang tidak hanya bernilai pakai, tetapi juga bernilai estetis. Maksudnya gimana? Yaitu contohnya adalah kerajinan-kerajinan tangan. Misal kalian lagi pergi ke Jogja, di Jogja banyak kan tuh misalnya ada kerajinan tangan. Nah, itu adalah sebutannya kriya. Nah, sedangkan desain sebenarnya hampir sama dengan kriya, tapi bedanya adalah kalau desain itu pada saat pembuatannya melalui proses perencanaan yang matang gitu. Ya, tujuannya adalah memiliki fungsi, nilai keindahan serta berguna bagi manusia, tetapi biasanya dia bentuknya itu mengikuti fungsinya gitu. Dan biasanya kalau desain ini lebih modern dan kalau yang kriya ini dia lebih tradisional seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kalau misalnya tidak paham, boleh bertanya atau diulang lagi videonya. Nah, di sini ada jenis-jenis kriya. Yang pertama ada kriya tekstil tuh seperti batik, tenunan, anyaman, gitu ya, ikat celup dan lain-lain. Kemudian ada kriya kulit, berarti bahannya dari kulit nih, bisa kulit sapi, kulit kambing, kulit ular, kulit buaya dan lain-lain ya. Yang produknya berupa tas, sepatu, dompet, ikat pinggang, dan lain-lain. Kemudian ada kriya kayu, berarti bahannya dari kayu. Nah, kerajinan dari kayu. Nah, contohnya anyaman dari rotan, dari bambu, dari kayu gitu, yang dianyam-anyam, atau yang diukir juga bisa gitu ya, itu sebutannya kriya. Terus kemudian yang terakhir ada kriya keramik. Nah, berarti keramik nih, dari tanah liat ya, yang dibakar, kemudian jadi vas, jadi guci, jadi ubin lantai, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah jenis desain. Di sini misalnya ada desain fashion yang berhubungan dengan pakaian manusia gitu ya. Kemudian ada desain komunikasi visual seperti banner, baliho, kemudian kayak screen-screen yang besar-besar seperti ini. Kemudian ada desain arsitektur yang seperti bangunan-bangunan gitu. Kemudian ada desain produk gitu. Desain produk tuh misalnya contohnya kayak ini nih. Ada tempat headset tapi dipegang sama kucing, itu kan jadinya lucu ya, seperti itu. Oke, dari penjelasan-penjelasan saya tadi bisa kita simpulkan ya. Nah, semua aspek kehidupan kita tidak terlepas dari seni. Tanpa seni, hidup kita tidak akan menarik dan terkesan membosankan. Saat seni hadir sebagai penyimbang jiwa dan raga kita. Dengan seni, kita bebas mengekspresikan rasa penat dan emosi kita. Tidak perlu healing jauh-jauh, seni adalah solusi. Gitu. Jadi, kalau misalnya kamu lagi bete, kamu lagi marah, atau lagi senang, lagi falling in love, kamu bisa ekspresikan melalui seni. Yang gampang deh, misalnya kalian suka nyanyi, ya kan kalau lagi galau, yang didengerin lagu galau gitu kan. Tapi akan abis dengerin lagu galau itu kamu bisa lebih sedikit tenang, misalnya gitu kan. Atau lagi seneng nih, lagi dapet duit banyak, kamu nyanyi, itu kan berarti kan ekspresi dari jiwa kalian gitu ya. Seperti itu. Jadi saya harap kalau kalian sudah belajar seni, nah mental health kalian itu bisa lebih baik seperti itu. Karena semuanya bisa dicurahkan melalui seni. Bagaimana? Sudah jelas belum? Kalau sudah jelas alhamdulillah, kalau belum jelas silahkan bertanya.
boleh WA, boleh datengin Bu April langsung gitu ya. Tapi kalau mau WA jangan lupa sebutkan nama dan kelas gitu. Dan jangan lupa tugas di slide sebelah nih abis ini kalian kerjakan ya. Nah, ini dia tugasnya ya. Gambar ini udah saya tampilkan juga kan di depan tadi. Nah, iya sekarang tugasnya adalah kalian analisis termasuk ke dalam jenis seni rupa apakah gambar-gambar di bawah ini, berikan alasannya. Misal ada patung GWK nih, ya kan? Patung GWK itu masuknya ke seni rupa apa? Oh, seni rupa murni gitu. Kamu jelasin kenapa? Misalnya, kenapa seni rupa murni? Karena hanya dinikmati keindahannya, misalnya seperti itu. Begitu juga nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Itu gampang kan tugasnya? Oke, tugas dikerjakan di kertas lembar ya, atau di buku nggak apa-apa deh. Gitu, nanti saya akan koreksi gitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!